Elohim yang true God adalah Elohim yang menciptakan. Yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim. Di Indonesia tahunya Allah tunggal untuk menyebut Elohim yang jamak pada Kejadian 1 ayat 1. Karena itu kelirulah pengertian akan Allah pencipta. Karena Allah pencipta itu originnya adalah dari Elohim yang tidak tunggal tapi jamak namun diikuti kata kerja tunggal. Dari kitab asal mula inilah seharusnya kita membangun dasar pengenalan kita akan siapa Allah pencipta itu. Yaitu dia adalah pribadi yang jamak, tidak tunggal, namun unity. Karena Elohim pencipta pada Kejadian 1 ayat 1 diikuti kata kerja tunggal bara. Kemudian Kejadian 1 ayat 26, marilah kita. Elohim yang jamak tidak tunggal itu ketika akan menciptakan manusia, salah satu dari 3 pribadi Elohim berkata, marilah kita. Kata kita ini memperkuat kejamakan Allah yang asal kata Allah dari kata Elohim yang jamak. Elohim yang jamak ini tunggal karena ketiganya setara. Artinya tidak ada hierarki, tidak ada yang lebih dulu ada. Ketiganya itu serentak ada. Karena di alam semesta ini cuma ada satu-satunya Elohim. 3 pribadi dan tidak ada Elohim lain selain dia yaitu Elohim bara. Maka orang Kristen percaya hanya ada satu Allah saja, yaitu Elohim bara, yaitu pada Kejadian 1 ayat 1. Maka dari itu setelah melihat asal-usul kata Allah yang adalah jamak tunggal, statement hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus harus dipahami dalam konteks rencana Allah. Seperti tertulis pada Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah Rasul 2 ayat 23 adalah Injil yang adalah rencana Elohim pencipta di dalam eternity past. Before time began. Karena Kisah Rasul 2 ayat 23 mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah rencana Elohim. Kematian Yesus telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Misalkan kisah Exodus Israel dari Mesir, di mana malam terakhir sebelum Israel keluar dari Mesir, malam itu mereka menyembeli anak domba Paskah dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah orang Israel. Hingga hanya anak sulung bangsa Israel saja yang luput dari kematian. Kisah ini adalah Injil yang sudah direncanakan Elohim pencipta. Singkat cerita latar belakang dari relasi Bapa dan anak yaitu antara Allah, Bapa dengan Tuhan Yesus Kristus. Anak itu diciptakan oleh Elohim pencipta dengan 3 pribadi yang berbeda untuk mendapatkan kembali hidup kekal yang akan hilang sebab kejatuhan Adam dan Hawa. Elohim yang adalah 3 pribadi telah mengetahui bahwa manusia pertama akan jatuh dalam dosa dan akibatnya hidup kekal yang dimiliki Adam dan Hawa akan hilang. Untuk itu hanya satu dari 3 pribadi Elohim ini saja yang dapat mengembalikan hidup kekal yang hilang dari manusia. Sebab tiada Elohim yang ada selain Elohim pencipta. Dan Yesus sang hidup kekal seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Juga Yohanes 14 ayat 6. Akulah hidup. Dan 1 Yohanes 5 ayat 20 itu. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terang sekali berdasarkan kesaksian Rasul Yohanes sebagai saksi apa yang sebenarnya Yesus ajarkan. Berkali-kali menyatakan bahwa Yesus disebut sang hidup kekal. Dan Yesus disebut hidup kekal atau Zoe. Karena dia adalah satu dari 3 pribadi Elohim pencipta. Mengapa Elohim yang satu-satunya di alam semesta ini dan tiada lain yang seperti dia itu 3 pribadi. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Namun kita memerlukan perjanjian lama untuk mengukuhkan perjanjian baru yang adalah realitas. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah bayangan dari yang tertulis dalam perjanjian baru.
pada Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi Allah tersebut disebut Lukas 20 ayat 37 sampai 38 tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ketiganya adalah Sang hidup kekal. Jelas Yesus bukanlah ciptaan, karena kalau Yesus ciptain itu berarti memiliki awal. Dan kalau Yesus memiliki permulaan, berarti Yesus bukanlah Sang hidup kekal. Kalau Yesus bukan Sang hidup kekal, maka sia-sialah iman percaya kita. Sebab hidup kekal yang hilang oleh Adam hanya dapat ditebus dengan hidup kekal juga. Dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah Sang hidup kekal, hingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Akhir kata dari ulasan di atas, Yesus bukanlah ciptaan Allah yang pertama di dalam eternity past. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yesus adalah satu dari tiga pribadi Elohim pencipta yang tidak memiliki permulaan sama seperti Bapa dan Roh Kudus. Yesus adalah I am. Karena Yesus adalah I am, maka Yesus bukan ciptaan yang diciptakan. Yang diciptakan adalah relasi, yaitu relasi Bapa dengan Anak untuk menebus dosa manusia. Inilah Injil. Saat ini sudah berselang hampir 2000 tahun setelah khotbah Petrus di Yerusalem pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga pada Kisah Rasul 2 ayat 23 dan 36. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi seluruh kaum Israel harus dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari sejak kenaikannya, Yesus sampai tahun 2020 ini, dan sampai eternity future, Dia adalah Tuhan dan Kristus. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Elohim pencipta pada eternity past.